Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaisme. Episode kali ini berjudul Buddha World Part 3. Sebelum cerita berlanjut, yuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng, biar kalian tidak ketinggalan info Budaisme. Hampiri zona nyaman, rilekskan diri, dan biarkan narasi kami menemani perjalanan Anda. Mari kita mengetahui bersama. Dalam episode 14 dan 15 Budaisme telah menceritakan sabda-sabda Buddha melalui Dhammapada. Dalam episode ini, Budaisme akan mengisahkan kembali sabda-sabda Buddha. Cerita pertama dimulai dengan Mata Kundali yang merupakan anak tunggal seorang jutawan kikir. Mata Kundali menderita penyakit kuning dan menghadapi ajal karena ayahnya tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk membawanya ke tabib. Buddha melihat keadaan yang menyedihkan itu dengan mata batin beliau. Anak itu merasa senang dan meninggal dengan hati yang dipenuhi keyakinan. Ia pun terlahir kembali di alam surga. Segala perbuatan baik didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dihasilkan oleh pikiran. Bila seseorang bicara atau berbuat dengan pikiran murni, kebahagiaan pun akan mengikuti, seperti bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan objeknya. Sebagaimana tercantum dalam Dhammapada Yamakawagga ayat 2. Yamakawagga bermakna syair-syair kembar, karena bab ini terkomposisi dari 10 pasang yang bertalian. Ayat 2 ini berkolerasi dengan ayat 1 Yamakawagga yang menceritakan tentang Cakupala yang merupakan biksu yang berhasil mencapai arahat. Bersamaan dengan matanya mengalami kebutaan, karena di kehidupan lalunya pernah membutakan seorang wanita. Maka cerita ini mengajarkan akibat karma baik dan buruk yang tak dapat dihindari dari apa yang telah kita tuai di kehidupan lalu dan sekarang. Cerita selanjutnya dimulai dengan Biksu Tissa yang merupakan sepupu Pangeran Siddhartha. Merasa bangga karena sepupunya telah menjadi Buddha, sehingga ia tidak pernah menghormati biksu-biksu senior. Saat biksu-biksu senior menyampaikan keberatan mereka pada Biksu Tissa, ia justru mengancam akan mengadukan perilaku mereka ke Buddha. Buddha mengetahui masalah ini dan meminta sepupunya untuk minta maaf. Namun, saran ini tidak diacuhkan. Buddha menceritakan bahwa Biksu Tissa telah melakukan hal yang sama pada kehidupan sebelumnya. Mendengar hal ini, Biksu Tissa meminta maaf kepada para biksu senior. Ia menghinaku, ia memukulku, ia mengalahkanku, ia merampas milikku. Mereka yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Ia menghinaku, ia mengalahkanku, ia merampas milikku. Mereka yang telah bebas dari pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian telah rada. Sebagaimana tercantum dalam Dhammapada Yamakawagga ayat 3 dan 4. Pesan cerita ini, Buddha senantiasa menasehati para pengikutnya untuk tidak mendendam, tetapi melatih kesabaran setiap saat, di mana saja, sekalipun dalam keadaan tertekan. Buddha juga memuji mereka yang dapat bertahan dari perilaku buruk orang lain, meskipun mereka mempunyai kapasitas untuk membalaskan dendamnya. Cerita terakhir bercerita tentang perselisihan di antara para biksu-biksu di kota Kosambi. Para biksu yang berselisih paham bahkan tidak mendengarkan kata-kata Buddha, sehingga Buddha menyepi di hutan dan menghabiskan masa musim hujan di sana. Tekanan dari umat membuat para biksu menemui Buddha dan memohon maaf kepadanya dan mengundang beliau kembali ke kota. Selepas itu,
Buddha menasehati mereka. Banyak orang tidak sadar bahwa permusuhan berujung kebinasaan. Mereka yang telah sadar akan segera mengakhiri permusuhan. Sesuai dengan yang terpatri dalam Dhammapada Yammakawaga ayat 6. Buddha mengajarkan bahwa perselisihan dapat diselesaikan dengan pikiran yang benar dan perseteruan dapat dihindari apabila kita dapat mengendalikan diri. Sekian informasi yang dapat Buddhaisme sampaikan. Budayana TV sangat menghargai teman-teman yang sudah subscribe dan menonton. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Apabila terdapat kelalaian dalam penyebutan dan penamaan, mari kita bertukar opini di kolom komentar. Jangan lupa bangga mengetahui bersama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.